Wis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ari Irus Channel, teman-teman. Nah, pada hari ini langsung saja ya, teman-teman. Nah, kemarin tuh ada yang ini, ada yang tolong kalau ngevlog itu pakai bahasa Indonesia gitu, biar semua itu tahu. Maaf ya teman-teman, bahasa Indonesia saya itu medok, soalnya saya asli Blitar, Jawa Timur, jadi nggak patek lancar, nggak begitu lancar teman-teman bahasa Indonesia, jadi ya kecampur-campur lah gitu. Oke teman-teman, ini banyak yang tanya tentang persyaratan visa turis teman-teman. Jadi persyaratan visa turis ke Australia sebenarnya sudah pernah saya upload persyaratan visa turis, tapi teman-teman banyak yang request lagi. Jadi mohon disaksikan video saya sampai habis teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya gini, kemarin tuh banyak yang tanya juga, bagaimana cara masuk Australia mas, terus agennya apa, terus biayanya berapa. Kalau saya suruh jawab itu nggak bisa teman-teman, soalnya saya kalau masuk Australia saya pakai visa turis pertama, terus biayanya berapa, terus agennya tolong dong kasih kontak agennya. Soalnya saya itu nggak pakai agent, jadi apply sendiri teman-teman. Jadi apply secara online, nanti di description ada websitenya, nanti tinggal klik aja teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman. Ini persyaratan untuk pengajuan visa turis Australia. Yang pertama itu standar, persyaratan standar, maksud saya persyaratan pribadi. Itu KTP, paspor, akta lahir, kartu keluarga, pas foto, terus kalau sudah menikah ya surat nikah. Itu teman-teman. Jadi mohon dicatat aja, silahkan dicatat. Nah itu ya teman-teman, saya ulangi lagi, itu untuk dokumen data pribadi. Jadi KTP, paspor, akta lahir, kartu keluarga, pas foto. Untuk visa itu nanti silahkan cari ukurannya, kalau nggak salah 3,5 kali 4,5 berapa, nanti carilah ukurannya teman-teman, saya lupa. Terus surat nikah. Nah terus ada pertanyaan lagi, paspornya harus ada stempelnya luar negeri ya gitu kan. Kalau saya kemarin tuh kosongan teman-teman, alhamdulillah akhirnya bisa saya granted, walaupun paspor itu masih kosong. Dan belum tentu kosong itu nanti tidak di granted. Dan banyak juga yang paspornya sudah isi pun sudah pergi ke luar negeri, itu juga di refuse, ditolak itu teman-teman. Terus ada lagi yang tanya, dokumen-dokumen itu apa asli? Nah kalau teman-teman apply sendiri, semua itu di scan, silahkan scan atau pakai aplikasi ya, di HP itu ada aplikasi untuk scan. Oke, itu syarat-syarat yang pertama. Jadi syarat data pribadi tuh. Terus yang kedua, bukti kemampuan kita atau bukti kemampuan finansial untuk terbang ke Australia. Jadi imigrasi Australia kan juga minta bukti kalau kita itu secara finansial mampu untuk berwisata ke sana, untuk melancong ke sana gitu teman-teman. Nah itu bukti-bukti kemampuan finansial itu bisa deposito, terus rekening koran, itu salah satunya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya deposito, terus rekening koran selama 3 bulan, nah itu ada yang tanya minimal berapa rekening koran.
Nah, kalau saya kemarin tuh nggak sampai 40 juta teman-teman, nggak sampai 40 juta. Cuma transaksi rekening koran saya dalam waktu 1 bulannya itu di atas 50 juta, 70-an juta lah. Itu saya kirim ke teman, terus saya suruh kembalikan lagi, kirim ke saudara, terus atau untuk beli apa ya, sesuatu di apa kayak Shopee. Nah itu teman-teman, beli barang-barang online. Terus saya kalau pas punya uang saya tabung lagi gitu. Jadi apa kelihatan gitu teman-teman. Jadi transaksi tiap bulannya itu segini juta, itu kelihatan ya. Yang saya lakukan seperti itu teman-teman, pengalaman saya. Terus kan itu 3 bulan ya teman-teman, jadi rekening koran selama 3 bulan terakhir. Nah dari bulan pertama itu misal ya teman-teman, bulan pertama 20 juta, terus nanti bulan kedua kan ada transaksi selama 1 bulan, bulan kedua itu 30 juta, terus ada transaksi lagi bulan ketiga 40 juta. Nah itu saran saya teman-teman, dibuat begitu ya. Jadi apa rekening koran selama 3 bulan itu kalau dilihat biar cantik lah ya, bagus, ada transaksi yang terus naik. Itu ya teman-teman. Itu syarat yang kedua, yaitu bukti kemampuan finansial untuk terbang ke Australia ya, bisa deposito, terus laporan rekening koran itu selama 3 bulan terakhir. Dan nanti teman-teman minta bank statement, referensi bank. Kalau memang teman-teman itu memang jadi nasabah bank itu dan mempunyai saldo atau mempunyai tabungan sebesar itu teman-teman, itu bisa nanti teman-teman minta pakai bahasa Inggris itu, teman. Dan syarat yang ketiga yaitu komitmen kita untuk balik ke Indonesia teman-teman. Nah itu apa? Jadi kita biar biar imigrasi itu percaya kalau kita itu ke Australia hanya wisata, turis, terus nanti pulang ke Indonesia. Soalnya kemarin tuh dalam banyak teman-teman yang ditolak dengan alasan Anda tidak meyakinkan untuk kembali ke Indonesia. Nah itu harus yang syarat yang ketiga ini harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Dokumennya apa aja itu untuk yang syarat yang ketiga, komitmen untuk pulang ke Indonesia. Kalau teman-teman tuh karyawan, silahkan dilampirkan waktu pengajuan visa itu surat keterangan kerja dari perusahaan tempat teman-teman bekerja. Terus surat kontrak. Nah, kan jenengan tuh kerja di suatu perusahaan pasti ada itu surat kontrak. Terus slip gaji teman-teman. Nah slip gaji. Nah terus nanti minta juga untuk tambahan ini teman-teman, surat keterangan dari atasan teman-teman. Kalau Anda itu nanti bulan apa memang izin untuk berwisata ke Australia, itu lebih baik. Nah itu untuk yang karyawan ya teman-teman. Untuk yang pengusaha atau wira swasta itu silahkan dilampirkan izin usahanya teman-teman, izin usaha, terus kayak SIUP, TDP, terus apa ya, IMB, nah kayak gitu teman-teman. Lah saya dulu waktu pengajuan itu saya sertakan foto. Jadi foto kan saya jualan di toko, saya punya toko teman-teman. Jadi pas rame tak foto, saya foto spread, itu saya lampirkan. Maaf teman-teman ya, ini di luar suasana sore menjelang maghrib.
Nah itu teman-teman, jadi untuk karyawan jenengan silahkan melampirkan surat keterangan kerja, surat kontrak, slip gaji, dan minta surat keterangan untuk untuk wisata ke Australia dari atasan Anda. Itu. Kalau Anda pengusaha, ya lampirkan izin usahanya kayak SIUP, PDP, terus IMB. Terus ada lagi, kalau teman-teman punya aset itu lebih baik. Jadi kayak surat tanah, ya, sertifikat tanah atas nama jenengan piyambak, atas nama jenengan sendiri. Itu surat tanah, terus surat kalau ada properti lainnya, mungkin ada sawah atau kebun yang ada sertifikatnya, silahkan disertakan teman-teman. Nah itu untuk biar imigrasi Australia biar percaya kalau memang kita tuh punya aset. Nah kita bakal balik ke Indonesia, soalnya kita sudah mapan gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, sementara itu aja ya. Jadi kalau nanti ada yang tanya syarat-syaratnya, ya minimal seperti ini teman-teman syaratnya, syarat pengajuan visa. Dan sekali lagi, kalau jenengan tanya agent, saya nggak tahu agentnya teman-teman. Nah, terus biayanya berapa? Saya juga nggak. Kalau jenengan tanya biaya agent, saya juga nggak tahu. Soalnya saya pengajuan sendiri secara online. Nah, sebelum bulan Juli itu biaya pengajuan visa ke Australia itu 1.500.000, sekitar itu teman-teman. Ya mungkin kalau ada yang kemarin ada yang kasih tahu saya, oh di agent kok sampai puluhan juta, ratusan juta. Nah itu mungkin agentnya saya juga nggak tahu teman-teman. Mungkin namanya jasa ya, jasa juga nggak bisa diukur kan teman-teman. Namanya jasa, mungkin agent itu membuatkan dokumen-dokumen jenengan yang kurang, terus membuatkan persyaratan lain. Nah itu teman-teman, asalkan persyaratan jenengan itu meyakinkan jenengan untuk memang jenengan itu layak untuk pergi ke Australia dan nanti pulang ke Indonesia, saya yakin pasti visa jenengan bakal diganti. Oke teman-teman, ini semakin gelap suasananya dan saya kira persyaratan itu cukup ya teman-teman, minimal seperti ini persyaratannya, persyaratan pengajuan visa turis ke Australia. Nah yang penting gini teman-teman, kalau Anda pengen bekerja di Australia itu yang penting sehat. Kemarin juga ada yang tanya berapa usia maksimal. Selama jenengan sehat, walaupun usia di atas 50, itu boleh kerja di Australia. Nah, jangan pikirkan yang macam-macam dulu ya teman-teman. Jangan, yang penting jenengan fokus cari visa turis ke Australia. Nah, nanti sampai sini silahkan bisa diganti supaya bisa bekerja secara legal. Oke teman-teman, terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.